Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Atih Ardiansyah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Roreka Putri Hasunangan 70 dari kelas 1F dengan NIM 666221073. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Ganjar Pranowo Capres 2024 mampu lanjutkan prestasi Jokowi. Sebelum saya masuk ke intinya, di sini saya akan mendeskripsikan Ganjar Pranowo terlebih dahulu. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Ia adalah anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudiwiryo dan Suparmi. Ia sempat menjadi pengacara dan konsultan dan dia pun terpilih sebagai anggota DPR dan berlanjut jadi gubernur Jawa Tengah. Ia juga termasuk salah satu gubernur yang merakyat. Karirnya beragam, Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karir politiknya dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Dia terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2009 sampai 2014 di Gedung Senayan. Dia juga aktif di Komisi 2 yang membidangi persoalan hukum dan juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Oke, saya di sini akan membahas kinerja Ganjar Pranowo 2021. Ganjar Pranowo merupakan salah satu pemimpin daerah yang bersikap sigap terhadap proses penanggulangan COVID-19 di Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat dari penerapan berbagai jenis seperti Jogo Tonggo. Jogo Tonggo ini merupakan inovasi pemberantasan COVID-19 berbasis kewilayahan. Sesuai namanya, Jogo Tonggo mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan COVID-19. Dan dia juga sangat memberikan pengaruh dan perubahan terhadap pemikiran masyarakat Jawa Tengah untuk selalu memeriksa diri sendiri dalam rangka mengetahui secara diri terkait COVID-19. Next, selain itu, dia juga melakukan pertemuan di Jawa Tengah dalam rangka Dubes Bangladesh membahas kerjasama dalam bidang e-government. Kegiatan ini membahas investasi dan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Nah, sesuai dengan dia membahas investasi, di sini area investasi yang dibahas itu ada bidang UMKM, pendidikan, farmasi, dan e-government yang akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, dalam waktu dekat ini yang bisa diwujudkan adalah pendidikan. Tutur Mostafizur Dubes Bangladesh, seusai mengadakan pertemuan di kantor gubernur. Dengan kerjasama di bidang pendidikan, dia berharap akan ada pertukaran ilmu ataupun dosen. Selain itu juga dia berharap adanya konektivitas antar universitas yang memudahkan pertukaran mahasiswa. Selain kerjasama, ia juga menawarkan 100 zona ekonomi di Bangladesh yang bisa menjadi area berinvestasi. Next, peluang besar Ganjar Pranowo kalahkan semua calon presiden di 2024 nanti. Pendiri lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, memberikan analisa terkait kandidat di luar partai politik yang paling potensial untuk pemilihan presiden 2024. Satu dari 4 tokoh tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Kalau dilihat dari sentimen pemilih, ada sejumlah nama di luar ketua partai yang menunjukkan gejala dukungan kuat dari rakyat: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa. Saiful menyebutkan di antara nama-nama itu, Ganjar yang paling diunggulkan, bahkan berpeluang besar mengalahkan calon dari klaster ketua parpol, lalu disusul Anies.
Sejauh ini, petinggi parpol yang didorong atau mulai terlihat bekerja untuk jadi capres adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Puan Maharani dari Partai PDIP, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Mohaimin Iskandar dari Partai PKB, dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Ganjar unggul cukup jauh, bahkan besar peluangnya untuk mengalahkan semua calon. Saiful menyinggung peluang Ganjar terkendala tiket pencalonan dari PDIP. Menurutnya, Ganjar kemungkinan tidak akan maju di Pilpres 2024 jika PDIP memasangkan Puan dengan Prabowo. Saiful mengatakan selain Ganjar, figur di luar ketua parpol yang potensial adalah Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Menurutnya, bisa saja Anies berpasangan dengan Airlangga diusung koalisi Golkar-Golkar. Sementara ini yang dapat menghentikan Anies itu adalah Ganjar. Maka yang menentukan kemudian adalah apakah PDIP akan tetap dukung Prabowo lawan Anies karena ingin Puan jadi wapres Prabowo, padahal Prabowo akan kalah sama Anies sehingga target Puan tak tercapai, tukar Saiful menjamin. Next, Ganjar menduduki posisi pertama sebagai calon presiden unggulan. Dua nama di bawah Ganjar ialah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam survei nasional periode 3-10 Oktober 2021 dengan 1.220 responden dan margin error 2,8%. Poll tracking mencatat nama Ganjar dan Prabowo bersaing tipis dalam soal elektabilitas. Ganjar berada pada angka 18,2%, sementara Prabowo berada di angka 17,1%. Peringkat ketiga ditempati Anies Baswedan dengan angka 10,2%. Setelah nama Anies, elektabilitas kandidat lain terpaut jauh seperti Ridwan Kamil 2,4%, Khofifah Indar Parawansa 2,1%, Sandiaga Uno 1,7%, Puan Maharani 1,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, dan Airlangga Hartarto 0,5%. Nama Ganjar pun lebih terpilih daripada Prabowo. Bila responden ditanya dengan simulasi hanya 15 kandidat, Ganjar berada di atas Prabowo dengan angka 22,9%. Sementara Prabowo hanya 20%. Lalu Anies berada di peringkat ketiga dengan 13,5%. Selebihnya tidak ada yang sampai di 2 digit seperti Ridwan Kamil 4,1%, AHY 3,3%, maupun Airlangga 1%. Next, berbeda jauh hasil survei Ganjar dengan Airlangga ini pun menempatkan Ganjar sebagai calon wakilnya Airlangga adalah sekadar upaya bergaining position Golkar, mengingat Ganjar sendiri agak kesulitan mendapatkan restu elit PDIP. Oke, selanjutnya ada sistem partai politik di Indonesia. Sesuai dengan isi pada pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Next, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, Ganjar Pranowo mendeklarasikan bahwa dia siap maju untuk mengikuti Pilpres 2024. Ganjar Pranowo banyak mendapatkan dukungan dari berbagai partai sekelompok dan masyarakat karena dinilai ia memiliki sosok sifat pemimpin dan memiliki jiwa yang merakyat. Kepribadian dari Ganjar tersebut ini yang dinilai cocok untuk menggantikan Jokowi menjadi presiden di periode selanjutnya. Ia juga sosok pemimpin yang layak untuk melanjutkan pembangunan bangsa ke depannya. Orang
nomor satu di Jawa Tengah ini memiliki wawasan yang luas sehingga diyakini dapat mengetahui kondisi global dari berbagai sektor kehidupan, pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah SDM yang handal, infrastruktur yang terintegrasi dengan memperhatikan lingkungan, pembangunan adil dan merata. Tapi tidak hanya itu, juga terdapat sektor ekonomi dengan melakukan promosi produk unggulan UMKM dalam kancah ASEAN, Asia, dan dunia, sehingga dapat memutus mata rantai birokrasi perizinan, pemungutan liar atau pungli, dan lain sebagainya. Melihat realitas tersebut diperlukan pemimpin yang berani, jujur, dan berwawasan global, dan memiliki kepedulian terhadap warga Indonesia. Oke, saya rasa saya cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa email ke email yang ada di sini atau kalian komen di bawah sini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.